Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mudah Berbahasa Inggris. Tidak terasa kita sudah memasuki chapter 5 atau chapter terakhir untuk semester 1 ini ya, pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Nah, tema kali ini adalah tentang cause and effect, sebab dan akibat. Gimana kita menentukan sebab dan akibat yang ada di suatu kalimat dan bagaimana conjunctions-nya untuk sebab dan bagaimana conjunctions untuk akibat, itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, logika berpikirnya pun akan kita pelajari ya di pelajaran kali ini. Materi ini sangat menarik buat dipelajari karena akan kepake terus kalau kalian nanti membuat misalnya karangan atau apapun, jadi lebih bisa kritis gitu ya ketika membuat kalimat dan paragraf, tentunya nanti akan berhubungan. Oke, kalau udah penasaran banget gimana sih sebab akibat itu terjadi, langsung aja kita mulai yuk pelajarannya. First and foremost, kita lihat dulu definisinya. Cause versus effect, sebab versus akibat, itu apa sih definisinya? Jadi sebab itu adalah the reason or motive for an action, alasan terjadinya sesuatu. Why something happen, dorongan kenapa sih sesuatu itu terjadi. Dan cause itu yang terjadi pertama, happens first, terjadi pertama. Karena nanti efeknya dari cause adalah effect gitu ya. Hasilnya dari cause adalah effect. Sekarang kita lihat definisinya effect dulu. Kalau tadi cause adalah reason or motive, kalau effect adalah result, hasil, or conclusion of an action, atau kesimpulan dari suatu aksi. Nah, dorongannya adalah what happened, apa yang terjadi. Jadi udah hasil akhirnya gitu. Dan kenapa bisa terjadi effect? Karena happens due to a cause, karena ada penyebabnya. Contohnya, kita sering banget dengar kan kata tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Sebabnya yang mana? Sebabnya adalah ada api dulu. Efeknya adalah karena ada api, ada asap. Gitu ya. Kita lihat juga contoh yang ada di bawah sini. It rained, I got wet. Nah, sekarang ini hujanan gitu ya. Karena kehujanan aku jadi basah kuyup. Penyebabnya aku basah kuyup adalah hujan. Dan karena hujan, efeknya, hasilnya itu aku jadi basah kuyup. Kayak gitu ya, bisa ya membedakan antara cause and effect. Ingat, cause itu kenapa terjadi, effect itu hasilnya, itu yang dipegang teguh. Ini kita lihat juga ada kayak tabel gitu ya. A lead to B, like a cause lead to effect. Jadi to find a cause, gimana caranya kita tahu ini adalah suatu sebab gitu, kita bisa bertanya why did this happen, kenapa ini terjadi. Dan untuk menemukan effect, ask what happened, apa yang terjadi. So tadi ingat kalau cause itu alasan terjadinya, reason, kalau effect adalah result. Oke. Result. Ini tadi contohnya ya, it rained so I got wet. Karena kehujanan aku jadi basah kuyup. Nah, ada sebenarnya beberapa cara cepat yang mengindikasikan bahwa ini adalah cause, yang ini adalah effect, yaitu dengan adanya single words. So, when we talk about cause, kalau kita ngomongin tentang sebab nih, we use the following single words. Ada beberapa single words yang sering muncul. Misal kata because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for this reason, and unless. Itu biasanya menyatakan cause. Tapi yang paling sering kita dengar kan biasanya because, terus contributed to bisa, due to, unless, for this reason, sama unless. Ini ya yang biasanya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi single words untuk effect apa ya? Nah, when we talk about an effect, kan kita ngomong tentang result from a certain cause, karena hasil dari penyebab gitu ya. Nah, we usually use the following single words like as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so consequently, finally, in order to.
Nah, yang sering keluar, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ya kalau untuk sinyal words-nya effect. As a result sering, then sering, hence juga lumayan. For this reason, therefore iya, so iya, consequently iya, finally iya, in order to juga iya. Jadi banyak gitu kalau effect sinyal words-nya. Sebenarnya apa sih fungsinya sinyal words ini tadi? Untuk memudahkan kalian menentukan kalau ada sinyal words misalnya because, terus ada kalimat, biasanya itu dia menunjukkan cause-nya. Jadi memudahkan kalian gitu untuk menentukan yang mana yang cause, yang mana yang effect. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi ada examples of cause and effect relationship. Jadi ini ada kalimat gitu ya, kita bisa menentukan jadi cause-nya yang mana, effect-nya yang mana, dan sinyal words-nya apa. Kita lihat dari nomor 1. Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Jadi tiger Sumatera, macan Sumatera gitu ya, are almost extinct, hampir punah. Karena, kenapa hampir punah? Karena orang-orang banyak yang membunuh mereka. Penyebabnya apa? Sebabnya adalah orang-orang yang banyak membunuh Sumatran tigers. Efeknya jadi apa? Nah, di Sumatran tigers ini jadi hampir punah gitu ya. Jadi cara kalian menentukan. Meskipun because, jadi ini kita bisa lihat cara cepatnya tadi ya. Because tadi sebagai sinyal words, kalimat selanjutnya biasanya yang menentukan cause. Karena because tadi termasuk sinyal words-nya cause. Gitu. Kita lihat contoh kedua. Haze is caused by massive forest burning. Nah, ini kelihatan satu kalimat simpel, tapi ada kata caused by, disebabkan oleh. Gitu ya. Jadi sebabnya pasti massive forest burning, kebakaran hutan. Efeknya apa? Terjadinya haze. Number 3, since they are in love, they forgive each other's mistake. Karena mereka itu lagi jatuh cinta, makanya mereka saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Ada kata since ini. Since itu sama seperti because ya. Kalau kalian menemukan kata since, because, for, as itu sama sebenarnya bisa artinya karena. Karena mereka sedang jatuh cinta. Itu kan maksudnya di sini. Nah, ingat setelah karena atau kan karena tadi since sama dengan because, berarti setelah kata since atau because itu diikutinya cause. Jadi penyebabnya adalah mereka sedang jatuh cinta. Nah, akibatnya apa dari jatuh cinta ini? Mereka memaafkan kesalahan satu sama lain. Next, example yang keempat. Early men learned to grow food, and as a result, their lives became easier. Jadi orang-orang zaman purba dulu gitu ya belajar bercocok tanam lah to grow food ini. And as a result, hasilnya ini setelah kata as a result atau as a result adalah sinyal word untuk effect, berarti setelah kalimat yang ada as a result-nya biasanya menunjukkan effect. Nah, karena mereka cause-nya adalah si orang-orang purba ini tadi belajar menanam gitu ya, untuk menumbuhkan makanan gitu, itu cause-nya. Effect-nya, their lives became easier. Effect-nya adalah kehidupan mereka bisa jadi lebih mudah. Seperti itu ya untuk menentukan cause and effect. Please lihat dulu sinyal words-nya untuk memudahkan kalian menentukan. Nah, sekarang kita juga perlu lihat nih aturannya untuk beberapa kata sinyal words tadi ya. Kalau kata due to, because of, owing to, and thanks to selalu diikuti oleh noun atau kata benda. Because of his hard work misalnya. His hard work itu kan kata benda ya, kerja kerasnya dia. Gitu, itu diikutinya noun ya untuk beberapa kata ini. Tapi kalau kata because aja, since, as, for yang semua empat-empatnya ini artinya karena, harus diikuti oleh verb. Oke, coba taruh di kepala dulu, diingat-ingat ya. Ini di tabel ini due to, because of, owing to, thanks to selalu diikuti noun. Since, because, as, for, as a result selalu diikuti oleh verb. Yuk sekarang kita lihat contohnya dulu ya.
Owing to our hard work and intelligence, we won the trophy. Kita lihat owing to selalu diikuti oleh noun sesudahnya. Nounnya ini ya, hard work and intelligent. Kita jadi menang trofi. Next, thanks to Siti's and John's effective planning. Ini noun juga. Thanks to selalu diikuti oleh noun, yaitu ini pusat intinya adalah planning. Pusat intinya yang pertama adalah hard work and intelligence-nya. Noun intinya maksudnya. Next, because of his hard work, ini tadi yang Miss pakai buat contoh ya, karena kerja keras, ini kata benda worknya kan, kerja kerasnya. He managed to get the best student award. Terus, I have a stomach ache because I ate too much food. Ingat, because, kalau because diikutinya apa? Verb. Disinilah verbnya, ate. Kenapa bukan langsung I-nya? I ini sebenarnya noun loh, karena I adalah noun. Tapi titik intinya kalau yang because of, owing to, thanks to, itu mereka satu kalimat langsung noun terus langsung koma gitu loh. Tapi kalau because ada kata kerjanya yang mengikuti, yaitu at di sini. Next, there was a lot of homework and tests. As a result, most of the students were unhappy and couldn't go anywhere during the weekend. As a result, diikutinya apa? Most of the students were, diikutinya verb lagi, gitu ya. Most of the students di sini memang noun, tapi di sini ada verbnya, yaitu were. Makanya as a result diikutinya oleh verb. Satu lagi hal penting yang perlu kalian pelajari dalam penulisan as a result ya. Jadi apalagi di tengah-tengah gitu, menghubungkan dua klausa. Jadi kita lihat there was a lot of homework and tests. Itu satu klausa. Ketika kita mau menyisipkan kata as a result, pakai titik koma dulu. Masukkanlah as a result, kemudian koma, baru klausa berikutnya. Ini aturan yang formal, titik koma, conjunctions-nya masuk, baru koma. Nah, sekarang kita ada di bagian practice makes perfect. Oke. Jadi kita lihat perintahnya. Read the following sentences and decide if the words in bold are the cause or the effect on the line. Then underline also the signal words or phrase. Nah, kita lihat yang kalimat yang di bold ini adalah cause atau effect dan penandanya signal words-nya apa gitu ya. Kita lihat dari nomor 1. Early men used weapons because they needed to find food. Orang-orang purba itu menggunakan weapon senjata ya karena mereka needed to find food. Mereka butuh untuk mendapatkan makanan. Sinyal words-nya adalah because. Setelah because selalu diikuti cause. Very good. Jadi ini yang di bold yang cause dan penandanya adalah because. Number 2. The glaciers began to melt. Therefore, the land bridge between Asia and North America became flooded. Glacier itu kayak es gitu ya, menjadi meleleh. Therefore, ada kata therefore. Nah, habis itu kalimat yang di bold. Ingat, ini sinyal words-nya adalah therefore. Perhatikan juga titik koma, therefore, koma. Formalnya seperti itu. Nah, setelah therefore biasanya diikuti effect. Very good. Jadi ini adalah effect yang signal words-nya adalah therefore. Number 3. Because they wanted to learn about different civilizations that existed, archaeologists studied artifacts. Ingat, because adalah signal words untuk cause. Jadi ini nomor 3 adalah cause dan signal word-nya adalah because. Number 4, early men slowly started to grow food, and as a result, their lives became easier. Setelah as a result itu selalu effect, ya kan? Ini effect. Berarti yang di bold adalah bukan effect. Berarti apa? Ini adalah cause-nya dan signal words-nya adalah as a result. Gitu ya, tetap harus teliti kalian melihat ini. As a result selalu diikutinya effect, tapi yang di bold di sini adalah yang
sebelum as a result, berarti itu cause-nya. Okay, and number 5, my sister was very tired because she stayed up pas midnight, karena dia begadang gitu. Nah, because selalu mengikuti cause. Nah, tapi yang di bold adalah yang depannya, berarti ini effect dengan sinyal word because. Bisa dimengerti kan? Next, Miss, read the sentences and find the cause and effect. Okay, and the first one has been done for you. Oke, ini the first one. Maksudnya kita suruh ngerjain sistem kayak gini ya. Ada kalimat, kita menentukan yang mana cause-nya dan mana effect-nya. Number 1, contohnya, the milk spilled all over the floor. So, Jane got the mop and cleaned it up. Jadi, ada susu tumpah gitu ya di lantai. Jadi, Jane ngepel gitu dan membersihkan si tumpahan susu itu. Penyebabnya kita tahu karena ada susu tumpah. Baru Jane got a mop. Jane yang ngepel gitu ya tumpahan susunya. So the cause is the milk spilled and the effect is Jane mopped. Number 2, Siti has planned a trip to her uncle's house because she loves her cousins. Di sini ada cara cepat, yaitu ada kata because. Ingat, setelah because selalu diikuti cause, berarti yang depannya adalah effect. So, kita bisa tahu kalau cause-nya adalah Siti loves her cousins. Effect-nya, she planned a trip to her uncle's house. Gitu ya, kalau ada sinyal words-nya di sini jadi gampang. Yang ini juga sih tadi, so ini kan menunjukkan effect. Berarti depannya so adalah cause-nya. Sama kan kasusnya? Number 3, the greenhouse gases trap the heat in the air. So, the earth becomes warmer. Sama ini. So, diikuti effect. Penyebabnya ada di depan. Berarti penyebabnya adalah the greenhouse gases trap the heat in the air. Efeknya, the earth becomes warmer. Buminya jadi panas. Karena apa panas? Karena ada gas rumah kaca gitu ya, yang yang terjebak gitu loh di udara kita. Number 4, because the Sumatran tigers were almost extinct, karena Sumatran tigers hampir punah. Setelah because selalu diikuti cause. The Indonesian government declared them as endangered species. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Sumatran tigers adalah spesies langka gitu ya, atau yang hampir punah kayak gitu. Jadi yang ini di Indonesian government adalah yang part effect. Jadi cause-nya adalah karena Sumatran tigers hampir punah. Effect-nya ada deklarasi dari Indonesian government kalau Sumatran tiger adalah endangered species. Okay, lastly number 5. Animals are becoming extinct because humans are moving into their habitats. Banyak hewan-hewan yang hampir punah. Karena apa? Karena manusia banyaknya pakai habitat si tempat hewan ini. Ingat, setelah because selalu diikuti cause, berarti depannya adalah effect. So, the cause is humans are moving into the animals' habitats, and the effect is animals are now becoming extinct. Okay, and this is the end of the cause and effects material, or this is also the end of Bahasa Inggris Wajib semester 1 untuk kelas 11. I hope you understand all the material for this semester, especially untuk Bahasa Inggris Wajib kelas 11 ya. If you have any question, please let me know and put your questions on the comment section down below. I'll be very happy to help you answering those questions. Well, students, I hope all my videos are helpful for you, and I also hope to talk to you all very soon. Bye-bye, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.